Online. Selamat sore. Halo, Shalom. Apa kabar? Saya sambil melihat di Facebook-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat di Facebook-nya. Baik, cekkan volumenya dulu. Oke, baik. Saya lihat masuk ke sini. Oke, sudah masuk. Satu perangkat yang sudah bersama-sama dengan kita pada saat sore hari ini, saya sudah lihat ada satu perangkat yang sudah join. Selamat sore. Tuhan memberkati, ada dua, puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat datang, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Nanti sambil link ini di-share. Hey, selamat sore Kimi Harpi, apa kabar? Tuhan memberkati. Kimi sama Epin ya? Kimi lagi sama Epin. Halo, shalom Ibu Tanyeni, Tuhan Yesus memberkati. Kalau bersama dengan Epin, salam ya. Salam juga, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Citanyeni, selamat sore. Selamat sore juga Pak Yafet, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan anak-anak. Selamat sore juga buat, oh iya, shalom dari Evin dan Bona. Halo Bona, halo Evin, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Ada Pak Gembala juga. Ada Helen, halo Helen, selamat sore, Tuhan memberkati. Pak Yafet, selamat sore Pak Yafet sama Ibu dan Yeni beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, haleluya. Ada 10 perangkat. Bapak Ibu, kalau bersama-sama dengan kami, saudara-saudaraku dengan kami, ada yang 10 perangkat ini bisa kasih komen, bisa ketik sesuatu supaya kami bisa tahu. Dan saya juga menyapa dan memberi salam kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mungkin online tidak melalui Facebook, tetapi melalui aplikasi data aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan salam terlebih dahulu. Tadi ada Kimi sama Bona sama Epin. Shalom, selamat sore. Ibu Tanyeni sama Pak Yafet, selamat sore. Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Helen, selamat sore. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Pak Rundi bersama dengan Cilili, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sueng, selamat sore. Apa kabar? Salam ya buat Pak Acit ya. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera. Anak, cucu, menantu dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Ibu Sueng dalam keadaan baik-baik saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Acit, selamat sore ya. Selamat sore Pak Acit, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Saya juga mengucapkan selamat sore buat Ibu Amelia. Ibu Amelia, selamat sore. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan Ibu, anak, cucu, menantu di dalam berkat dan rahmat Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan ya, di dalam kasih sayang Tuhan. Juga selamat sore kepada Ibu Ritawati. Selamat sore Ibu, Tuhan Yesus memberkati ya. Dimanapun Ibu berada, Tuhan memberkati Ibu dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Selamat sore juga buat Sukiyani. Ci Sukiyani, apa kabar? Selamat sore Ciani, Tuhan Yesus memberkati. Salam ya buat Pak Santino, salam juga buat Ibu Winda, salam juga buat Angel, damai sejahtera Tuhan menyertai. Di dalam rumah tangga disertai oleh Tuhan, ada damai sejahtera. Selamat sore juga buat Pak Victor dan Ibu Icu, anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Selalu sehat ya Pak Victor, selalu sehat, bahagia. Ibu itu juga selalu sehat ya, selalu bahagia di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan. Selamat sore juga buat Linda, buat Pak Surya, buat anak-anak mereka yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati, selalu sehat dalam sejahtera Tuhan. Salam buat keluarga besar dalam anugerah dan penyertaan Tuhan ya, dalam penyertaan Tuhan. Selamat sore juga buat Ibu Yuli dan Pak Dedi. Apa kabar? Selamat sore, damai sejahtera Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa damai, sejahtera, kesehatan, segala sesuatu yang baik ada di dalam kehidupannya Bu Yuli dan Pak Dedi. Anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Selamat sore juga buat Ibu Susana Iskandar dan Pak Koswara. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, anak cucu menantu disertai oleh Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Dan saya memberi salam kepada Cilili Margareta. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dalam sejahtera Tuhan. Selamat sore juga Ama, apa kabar? Sehat ya selalu ya. Ama, anak cucu menantu selalu disertai Tuhan ya Ama, di dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan juga selamat sore kepada Pak Hendrawan Salim. Pak Hendrawan Salim, selamat sore, apa kabar?
Apa kabar? Tadi pagi juga hadir bersama-sama dengan kami ya. Selamat datang, selamat beribadah. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan Pak Hendrawan Salim. Salam buat Ibu Rita, salam buat keluarga besar. Di dalam damai sejahtera sukacitanya Tuhan. Selamat sore juga buat Ibu Susianti Tamsir, anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Selamat sore juga buat Pak Riyadi. Saya ucapkan selamat sore Ibu Marcelina Nelly juga di dalam penyertaan Tuhan, anak-anak Pariyadi di dalam penyertaan Tuhan, Stephen dan tunggu sebentar, Evelyn minta maaf, Stephen dan Evelyn minta maaf ya. Sejahtera Tuhan ya, Stephen dan Evelyn ya di dalam penyertaan Tuhan. Ibu Rita, halo shalom, Tuhan Yesus memberkati. Juga saya ucapkan salam kepada Pak Hermanus Herman di dalam damai sejahtera sukacita Tuhan ya, di dalam penyertaan Tuhan. Selalu sehat, selalu bahagia. Juga buat Ibu Yulia Nurmala, ya. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan Ibu. Sukacita, damai sejahtera, bahagia di dalam penyertaan Tuhan. Ibu Riniwati dan Ibu Ritawati, ya. Ibu Riniwati, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu sekeluarga. Keluarga besar ini disertai oleh Tuhan, ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, perlu diinformasikan bahwa pada sore hari ini seperti biasanya di ibadah raya pertama kita menjalankan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya untuk bisa sama-sama beribadah dengan kami sekalian. Jika ada silakan mari bersiapkan diri kita untuk sama-sama beribadah. Dan saya percaya sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini kita sudah lalui di dalam penyertaannya Tuhan. Di September ini kita mau berbicara banyak tentang berbuah dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Ya, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Baik, sudah saya sapa salam semua. Haleluya. Baik, sudah jam 4, kita segera akan memulaikan ibadah pada sore hari ini. Heran, darahnya sembuhkanku. Darah Yesus heran, 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 darahnya sembuhkanku. Heran, heran, darah Yesus heran, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutu. Heran, heran, darah Yesus heran, mari sembah Dia. Heran, darahnya sembuhkanku.
semua kutuk heran, heran darah Yesus, heran darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk heran, heran darah Yesus, heran darah Yesus, heran darah Yesus, heran. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, syukur, 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 syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapa, pada sore hari ini kami bersepakat, kami bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam sebuah ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam ruangan di mana kami berada, Tuhan juga hadir. Tuhan sedang bersama-sama dengan kami dan ingin melawat setiap kami, ingin melawat setiap kehidupan kami. Dan kami serahkan sepenuhnya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pimpin, ambil alih ibadah ini. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, termasuk perangkat yang kami pergunakan. Kami berdoa supaya semua lancar dan baik-baik saja. Sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Maksud dan rencana Tuhan dapat kami terima menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada sore hari ini, kita akan juga mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Nanti saya persiapkan mic supaya bisa terdengar jelas sekalian. Silakan. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal
dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Aku percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Aku percaya bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian, Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Aku percaya bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya, Ibu Pendeta Pembantu Yuni Haryanti yang sudah menyampaikan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada yang terlihat di sini ada 26 perangkat, 27 yang hadir pada sore hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam bulan September kita berbicara tentang berbuah dalam Kristus. Sepanjang September ini kita berbicara tentang berbuah dalam Kristus. Dan tadi pagi telah disampaikan firman Tuhan. Ada baiknya Bapak Ibu juga menyimak siaran yang kami selenggarakan, ibadah yang kami selenggarakan. Linknya nanti kami akan sertakan di deskripsi daripada Facebook pada sore hari ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu bertumbuh, dan kita sudah tahu dan kita sudah mengerti bahwa syarat-syarat bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah adalah mau dibersihkan dan tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Dia sumbernya. Jika di background belakang Bapak Ibu sekalian, di background saya maksudnya ya, kita melihat pohon anggur, sudah pasti ini adalah pohon anggur. Dan buahnya adalah buah anggur. Pak, kok buahnya kelihatan sedikit banget? Iya, mungkin ada yang di sebelah sini ya, sebentar. Di sebelah sini ya yang banyak ya. Ini ada gambar bayang-bayang nih. Sepertinya ini gambar buah yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini anggur semua ya. Iya, yang sebelah situ tadi, yang sebelah kanan saya. Ini anggur semua itu sepertinya karena gambarnya bayang-bayang. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menanam benih anggur, pasti yang tumbuh adalah buah pohon anggur dan menghasilkan buah anggur. Kalau kita menanam benih daripada biji mangga, benihnya mangga, pasti akan bertumbuh pohon mangga dan akan berbuah. Buahnya adalah buah mangga. Kita sudah tahu sama-sama pasti itu ya. Jadi apa yang ditanam, apa yang ditanam pasti akan bertumbuh dan kita bisa menikmati buahnya. Ini kita ngomong rata-rata kalau semua pohon berbuah baik.
semua pohon berbuah baik, kita akan bisa menikmati hasilnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita sama-sama belajar tentang yang namanya kerinduan Tuhan supaya kita bisa menghasilkan dan dinikmati. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang sebut gini, satu buah apel, Bapak Ibu tahu nggak manfaatnya buah apel? Vitamin-vitaminnya apa aja? Terusnya apa saja yang terkandung? Orang kalau seumpamanya punya gangguan penyakit apa, ini apel bagus. Apa-apa saja. Yang setahu saya, apel itu bagus buat orang-orang yang kepengen diet, Bapak Ibu. Ya, karena banyak vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. Banyak hal-hal yang lainnya. Selain daripada itu, nyaris semua buah-buahan, kalau kita lihat manfaatnya, pasti ada tulisannya gini, antioksidan. Nah, ini dia, antioksidan. Jadi, segala macam pasti ada manfaatnya. Ketika kita ngeliat ada buah anggur di belakang, ada tomat, ada segala sesuatu, pasti punya manfaatnya. Termasuk mungkin buah nanas. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang suka nanas. Saya suka nanas, Bapak Ibu ya. Ada banyak vitamin yang terkandung di dalamnya. Zaman sekarang kita bisa baca, searching dari Google, manfaatnya apa. Kita bisa tahu. Nah, pasti punya manfaat. Bapak Ibu, percaya bahwa setiap buah yang diciptakan pasti punya vitamin yang terkandung dan manfaatnya. Ya. Ingat, buah dinikmati karena ketika kita menanam kita tahu apa yang kita akan dapatkan. Sama-sama buka Alkitab kita pada sore hari ini dari Matius 17. Buka Alkitab kita Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Matius pasal 17. Ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan melakukannya. Dan saya percaya pada sore hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan pada sore hari ini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, Yesus adalah sumber. Dan kita adalah pengikut-pengikutnya. Kita adalah buah-buah hasilnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus adalah sumber kasih, Yesus adalah sumber kuasa, Yesus adalah sumber dari anugerah ilahi, maka kita pengikutnya seharusnya bisa memancarkan kasih. Seharusnya kita bisa memancarkan yang namanya kuasa daripada Allah, sehingga setidaknya kita bisa memancarkan yang namanya anugerah daripada anugerah ilahi. Yesus adalah sumber, sama seperti yang tadi saya bilang, jika ini adalah pohon anggur, dari benih anggur maka akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buah-buah anggur. Buah-buah yang nanti akan bisa dinikmati dan bermanfaat.
Bermanfaat bagi siapa? Bagi yang memakannya. Karena apa? Ada kandungan vitamin di dalamnya. Bukan hanya sekedar kenyang, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kenyang, tetapi pasti ada manfaatnya. Balik lagi, salah satunya setiap buah pasti punya manfaat adalah antioksidan. Ya, penangkal racun, untuk bisa membuang racun itu baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus sumbernya, Yesus sumber kuasa, Yesus sumber segala sesuatu hal yang baik, kita pengikutnya bukan hanya sekedar berbuah, bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi Tuhan juga mau kita menduplikasikan hidupnya Tuhan di dalam kita. Saya bilang begini Bapak Ibu sekalian, yuk simak tadi khotbah yang tadi pagi. Ketika kita dibersihkannya, kita berbuah banyak. Tetapi syarat kita juga berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam Dia. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi ada yang namanya kata kerja kita aktif untuk selalu berbuah. Firman Tuhan yang kita dapati di dalam Matius 17 ini ditemukan seperti apa? Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Tuhan juga berbicara kepada murid-muridnya. Jelas di ayat yang saya garis bawahi di ayat yang ke-17. Dari Matius 17 ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ini adalah sesuatu perkataan yang keras yang Tuhan ucapkan di depan murid-murid dan juga di depan banyak orang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mengapa Tuhan sampai mengatakan seperti ini? Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana. Tuhan bukan sedang mempermalukan murid-muridnya. Tuhan bukan sedang bermarah-marah di depan banyak orang. Tuhan bukan sedang menunjukkan bahwa ada kekesalan yang dia alami. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita simak Alkitab ayat demi ayat, pasal demi pasal, di dalam Matius 17 ini kita melihat bahwa murid-murid dikatakan tidak mampu untuk apa? Untuk menyembuhkan orang yang sakit ayan ini. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan seperti ini, dia terikat. Dia yang namanya terikat dan dia yang namanya dikuasai dengan sungguh-sungguh dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu perhatikan. Yuk kita lihat. Kita buka di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10, apa yang Bapak Ibu dapatkan di sini? Ya, Matius pasal ke-10 nanti baca ya. Tolong dari sekretariat bisa tulis Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Nanti Bapak Ibu baca ya, saudara-saudaraku baca ya, Tuhan Yesus bilang begini, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga yang sudah dekat, sembuhkanlah orang-orang sakit. Perhatikan, sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Sekali lagi, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus mengutus murid-muridnya di pasal 10 dengan penuh kuasa, murid-muridnya melakukan tugas, melakukan pelayanan, masuk kota keluar kota, masuk menjadi tempat-tempat yang lainnya, dan mereka masuk ke dalam tempat-tempat di mana ada orang-orang Israel dan dikasih tugas yang amat sangat jelas. Gurunya sumber kuasa, murid-muridnya adalah penyalur-penyalur kuasa. Gurunya adalah orang yang penuh dengan kasih. Sehingga murid-muridnya pada waktu itu juga harus mewartakan kasih. Mereka mewartakan itu karena apa? Diperintah oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan murid-murid tidak dapat menyembuhkan si orang yang sakit ayan ini di dalam Matius pasal 17. Tetapi ketika kita baca di dalam Matius pasal 10, murid-murid dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa juga. Murid-murid dapat melakukan sesuatu hal yang sungguh-sungguh di dalam artian penuh kuasa Tuhan juga. Kok sekarang tidak bisa? Oleh sebab itu ada alasan Tuhan ketika Tuhan menulis di dalam, membicarakannya di dalam Matius 17 ayat 17,
Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Itu semua tanda tanya, Bapak Ibu. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Kalau Yesusnya adalah sumber, seharusnya murid-muridnya juga mengalami yang namanya sumber tersebut. Setidaknya kalau gurunya penuh dengan kuasa, murid-murid juga memiliki kuasa. Mengalami impartasi, mengalami yang jemaatnya juga lawatan. Karena apa? Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ayo kita sama-sama simak. Ini bukan tebak-tebakan, tetapi perhatikan apakah murid-murid juga gemar berdoa. Apakah pada waktu itu ya, semasih Yesus masih hidup, semasih Yesus masih ada, apakah gemar mereka berdoa dan menjaga persekutuan dengan baik? Sesungguhnya cuma ada satu teladan pada waktu itu yang bangun pagi-pagi benar dan mencari kuasa Bapa di sorga, yaitu cuma satu pribadi. Yaitu siapa? Yesus, seorang diri. Yesus menjauhkan diri daripada murid-muridnya dan dia berdoa. Ini bukannya tipenya orang yang bikin, ayo doa bagi semuanya, bangun semuanya, ayo bangun, murid-murid, bangun. Yuk kita sama-sama saat teduh, sama-sama kita cari Tuhan. Mereka punya alasan masing-masing. Aduh, masih capek Tuhan. Kemarin itu pelayanannya luar biasa. Saya masih capek, saya masih butuh tidur. Aduh Tuhan, saya masih butuh yang namanya istirahat. Tunggu dulu, 5 menit dulu Tuhan. Ini belum pules. Ini masih enak-enaknya kalau udah pagi. Paling enak tidur di pagi hari. Tuhan, tunggu sebentar. Ini bagiannya narik selimut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca Alkitab. Dan saya menemukan bahwa tidak ditemukan murid-murid doa pagi-pagi juga. Yang saya ketemukan bahwa Tuhan Yesus yang doa pagi-pagi. Oleh sebab itu, tertulis di dalam Matius 17, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius 17 yang tadi, di ayat 21. Matius 17 ayat 21 firman Tuhan bilang gini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan apa? Berpuasa. Hari ini saya mau sampaikan perkataan ini mengingatkan saya dan menyadarkan saya, Petrus memang bisa berdoa dan sering berdoa. Anak-anak Tuhan ya di sini sering berdoa, pasti berdoa. Tetapi mari giatkan berdoa, penuh kuasa daripada Tuhan. Bahkan apa? Berpuasa. Karena jenis ini, penyakit ini, ikatan ini, belenggu ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Buktinya apa? Berarti murid-murid kurang berdoa. Murid-murid kurang berpuasa. Murid-murid kurang yang namanya melekatkan dirinya kepada Tuhan. Jika kita mau berbuah banyak, jika kita mau berbuah dan menghasilkan, kita harus ada di dalam Tuhan dan senantiasa. Hari ini Bapak Ibu sekalian bukan adalah satu pelayanan yang mudah, tetapi pelayanan-pelayanan yang penuh dengan tantangan. Setiap orang, setiap pribadi memiliki tenaga yang harus ekstra lebih kuat lagi. Berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, protokol kesehatan Bapak Ibu jaga. Tetapi butuh yang namanya kuasa daripada kuasa ilahi. Tentu di ayat 21 ini ditekankan dengan jelas. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya apa? Saya mau bilang sama di tempat ini. Murid-murid kurang berdoa. Murid-murid kurang berpuasa. Bagaimana dapat bisa berbuah dan menghasilkan? Jelas di ayat yang ke-14 Yesus berkata, angkatan yang tidak percaya. Dan hari ini juga firman masih berlaku loh buat pendeta Petrus Suganda. Jika Petrus Suganda tidak pernah berdoa, Petrus Suganda tidak pernah mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh mau membayar diri ekstra lebih lagi, maka jangan-jangan Petrus Suganda masuk di dalam angkatan yang tidak percaya. Kenapa? Karena di dalam doa, di dalam kuasa kita sedang melibatkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita sedang melibatkan kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi generasi atau angkatan yang tidak percaya. Oh doa ya.
Doa mah tidak perlu. Ya, oh doa ya, oh doa mah biasa-biasa aja. Oh doa dan berpuasa ya, apalagi dengan puasa. Halo, apa kabar jemaat GBI Mangga Besar dan kita yang menyaksikan pada sore hari ini. Jika kita mau mengalami berbuah di dalam Tuhan, jika kita mau mengalami hidup menjadi manfaat bagi orang lain dan bagi diri sendiri, mari. Ini sebuah firman yang keras. Ini sebuah firman yang memang harus kita pikirkan dan renungkan. Tuhan, kalau saya masih hidup dan saya masih punya kepekaan rohani, maka seharusnya saya bersyukur menerima firman Tuhan yang keras seperti ini. Tapi kalau seumpamanya maaf bicara, wah, masa iya disuruh doa lagi, disuruh puasa lagi. Kayaknya berat, Pak. Ayo ngaku. Siapa yang di masa pandemi ini malah makin gemuk, malah makin tambun, malah makin bulet, ya? Bukan berarti salah, Bapak Ibu. Ya memang kita nggak kemana-mana. Tapi ayo gunakan waktu-waktu yang ada. Saya ulangi, ayo waktu-waktu yang ada untuk banyak berdoa. Untuk lebih banyak bersekutu. Karena yang Anda alami, yang Anda akan hadapi bukan hanya perkara-perkara biasa, tetapi perkara-perkara ekstra yang membutuhkan tenaga. Oleh sebab itu Tuhan pagi-pagi benar, dia bangun, dia mencari hadirat Allah Bapa dan dia bersekutu, dia minta pimpinannya. Firman Tuhan dengan jelas pada sore hari ini juga berkata yang sama dengan kita, supaya kita tidak menjadi angkatan yang tidak percaya dan angkatan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal di antara kamu artinya apa? Yesus sebagai penyedia semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama Yesus ada di dalam dunia itu, di ini, saat dia mengajar, murid-murid kayaknya nggak usah takut deh kalau yang namanya soalan makanan. Terbukti ada 5 roti 2 ikan, 5.000 orang diberi makan. Ada kecukupan di dalam Tuhan. Tidak pernah mereka meminta-minta. Bayangkan, ketika disuruh membayar pajak pun, Petrus pancing ikan, di dalamnya ada uang. Nggak bakal kehabisan makanan. Nah, ketika mereka mulai kehilangan Tuhan, saya bilang mulai kehilangan Tuhan itu kapan? Ketika mereka ada di Danau Tiberias. Saat mereka belum berjumpa dengan Tuhan, di situ mereka menghadapi yang namanya kekurangan. Kekurangan karena apa? Alkitab mencatat bahwa semalam-malaman mereka menjala ikan. Mereka mencari ikan dan mereka belum mendapatkannya. Mereka belum mendapatkan sedikit pun hasil tangkapan yang mereka bisa bawa ke darat. Disitulah mereka mulai mengalami yang namanya kesukaran di luar Yesus. Saat di dalam Yesus, Tuhan Yesus tinggal di antara mereka, kayaknya semuanya fine-fine aja ya, semuanya tercukupi ya, semua pelayanan bisa lancar ya, semua pelayanan bisa tersedia ya. Bahkan coba bayangkan, perjamuan terakhir malam itu, ada loh semua berkat-berkat, ada roti, ada anggur, mereka bisa berjamu bersama-sama, bahkan selama melayani Tuhan mereka tidak kekurangan makanan. Apa buktinya? Mereka diundang perjamuan makan ke tempat ini, makan ke tempat itu, bahkan makan di rumahnya Zakius yang berlimpah-limpah. Mereka tidak kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu seolah-olah Tuhan bisa menyediakan semuanya. Kalau murid-murid tidak berjuang, nah saya mau bahasakan gini, murid-murid saya mau gantikan, kalau jemaat GBI Mangga Besar tidak berjuang dengan imannya sungguh-sungguh, maka kita juga akan mengalami hal-hal yang sama. Doa yang tidak dijawab, permasalahan yang tak kunjung selesai. Tapi libatkan Tuhan. Bapak Ibu, bukan berarti kita pasti akan sehat selalu. Bukan berarti kita tidak punya masalah selalu. Saya pribadi pun, saya mesti bilang, saya ada di dalam problem, di dalam pergumulan, ada di dalam kerinduan. Tuhan jawab doa saya. Saya pun sampai saat ini tetap meminta kepada Tuhan.
Bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan bebas. Bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan tidak punya problem, tidak bermasalah. Saya masih bergumul, saya masih berdoa. Tetapi lewat doa itu, jawaban 1 terjadi, jawaban 2, 3 terjadi. Dan saya melihat Tuhan pimpin kehidupan kita. Dan ini yang saya mau terjadi juga kepada setiap jemaat Tuhan. Amin. Saya juga mau saudara mengalami mujizat-mujizat daripada Allah. Jika pada sore hari ini Anda mendengarkan suara saya dengan jelas, saya yakin Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Mungkin kita kurang berdoa dan berpuasa. Karena apa? Jenis yang ini tidak dapat diusir. Jenis yang ini tidak dapat kita menangi kalau kita tidak berdoa dan berpuasa. Jenis yang seperti ini tidak dapat kita lalui. Ibarat kalau ada tembok besar yang menghalangi kita, gunakan kuasa doa sebagai pembobolnya. Gunakan kuasa puasa itu sebagai alat penghancurnya. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita sekalian. Hari-hari ini bukan hanya sekedar kerohanian yang biasa-biasa saja. Bukan hanya sekedar rohani-rohani yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan minta kita naik level. Naik tingkat, Bapak Ibu. Diminta untuk berbuah, dibersihkan, dan tinggal di dalamnya. Dan apalagi kita harus ekstra dan ekstra. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya murid-muridnya dipacu dengan perkataan ini supaya murid-muridnya lebih lagi mengasihi Tuhan. Di Taman Getsemani Tuhan juga sempat berkata, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Itu artinya apa? Memang tubuhnya lemah, letih, capek, penat Tuhan. Tuhan capek, Tuhan lelah. Mungkin dia bisa beralasan, karena tadi habis makan perjamuan malam terakhir, kenyang, jadi ngantuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita mendengarkan firman Tuhan ini, ayo tetap mari kita bersemangat menerima firman Tuhan. Tidak dengan porsi yang segini-segini aja. Kita harus melipat gandakan yang lebih lagi. Saya mau sampaikan, kenapa pada waktu Elia berjalan di padang dan dia sempat tidur. Dia sempat tidur, Bapak Ibu. Dan malaikat Tuhan bangunkan dia. Malaikat Tuhan bangunkan dia, suruh makan. Yang pertama kali dibangunkan, dia lihat di kepalanya itu ada roti, ada air, makan. Dia tidur lagi, disuruh makan lagi. Karena apa? Perjalanannya jauh. Berarti butuh ekstra lebih tenaga. Dan hari ini ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan mau supaya kita meningkat. Meningkat. Buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 13. Apa yang Tuhan mau? Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ibrani 5 ayat 12, firman Tuhan bilang ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ya, anak kecil adalah sesuatu masa proses di mana sedang lucu-lucunya. Senang banget kalau ada anak kecil. Saya masih ingat. Jadi pas lagi ada waktu ini kita bongkar-bongkar baju, kita ketemu bajunya Airin pada waktu dia kecil. Saya sama Yuni nginget ini masih dia umur berapa ya? Baju ini kepake umur berapa ya? Ya, kita sempat ngelihat. Saya Yuni pasti teringat memori kalau mencium baju anak ya, baju-baju itu wangi anak bayi. Senang rasanya. Kita teringat memori. Tapi Bapak Ibu bayangkan jika anak yang kita besarkan kecil terus, nggak pernah bertumbuh. Ya, sekarang anak saya udah masuk di usia yang
16. Mau jalan ke 17. 16, minta maaf. 16 ya, saya dikasih tanda 16. Badannya sudah beranjak dewasa, Bapak Ibu. Coba 16 tahun masih kecil. Nggak bisa apa-apa, masih oak-oak. Tentu menjadi kesedihan buat saya. Sama ya, menjadi kesedihan. Kita mau bertumbuh. Sama. Tuhan juga mau bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Tentu anak-anak yang kita punya, anak-anak yang Tuhan percayakan harus beranjak dewasa, dikasih makanannya bukan hanya sekedar susu. Karena susu nggak bakal bikin dia kenyang. Susu tidak bisa membangun tulang-tulangnya lebih kuat lagi. Tetapi makanan-makanan padat, makanan-makanan bergizi, ikan, daging, segala sesuatunya pasti bermanfaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita kalau mau bertumbuh, mau tidak mau, kita harus mengalami proses dan harus mengalami pertumbuhan itu. Kita membutuhkan hal-hal yang baru dalam Tuhan. Dia adalah sumbernya, berarti kita adalah duplikasinya. Intinya adalah kita adalah duplikasinya. Jika Tuhan penuh kasih, kita harus, bukan seharusnya, tetapi kita harus menjadi duplikasi pembawa-pembawa kasih. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, kita pun harus menduplikasikannya. Di dalam Matius 17 ini, ayat 14-21, saya hanya bahas di sekian ininya. Ini merupakan serial khotbah. Mari persiapkan diri kita. Kita belum bicara tentang iman, pertumbuhan iman sebesar biji sesawi. Tetapi mungkin nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan membahas tentang ini. Pertumbuhan iman sebesar biji sesawi ini menarik. Tetapi saya mau tekankan, jika dia sumbernya, kita harus terduplikasi seperti sumbernya. Jika Yesus penuh kasih, kita harus penuh kasih. Jika Yesus penuh kuasa, kita harus penuh kuasa. Jika Yesus pemaaf, pemurah, kita harus menjadi pemaaf, pemurah. Mari kita tundukkan kepala. Kita juga mau mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Jika ada roti dan anggur yang sudah tersedia, mari siapkan roti dan anggur. Di sini juga saya sedang mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita berjamu bersama-sama, mengucap syukur semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak punya roti atau tidak punya anggur, Bapak Ibu bisa cari penggantinya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita juga akan menyelenggarakan, jika sudah diperbolehkan atau sudah bisa itu, kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah secara tatap muka tetapi penuh dengan protokol kesehatan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan mau kami bertumbuh dan Tuhan mau kami semakin percaya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan pada sore hari ini telah apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan menginginkan kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau sehingga kami dapat berbuah menghasilkan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini kami bersama jemaat Tuhan ingin bersama-sama bersekutu di dalam perjamuan kudus.
roti dan anggur yang kami pegang pada sore hari ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, mengganti dosa kami, menebus kami dengan darah-Mu yang kudus dan darah-Mu yang suci. Mari, angkat tangan kanan kita yang ada di tangan kita roti dan dengarkan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sudah angkat cawan anggur kita dan kita mau mengucap syukur, angkat cawan anggur kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih, tubuh dan darah-Mu telah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Tubuh dan darah-Mu bukan hanya sekedar lambang bagi kami, tetapi tubuh dan darah-Mu adalah pengorbanan yang sungguh di atas kayu salib yang menyelamatkan kami, membebaskan kami. Dosa dan pelanggaran kami Tuhan lupakan dan Tuhan buang semua itu. Tuhan sucikan kami. Kami yang berdosa disucikan kembali. Oleh sebab itu kami percaya setiap apa yang menjadi problem dan permasalahan kami, Tuhan beri kelegaan dan kelepasan. Diberikan hikmat kepada kami untuk melaluinya. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan karena kebiasaan kami, tetapi karena Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang terikat dibebaskan dan dilepaskan. Pada sore hari ini kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini, atas persekutuan ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Dan Bapak, saudara, kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami juga berdoa dan bersekutu bersama-sama bersyafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya ada belas kasih sayang Tuhan menyertai bangsa ini. Pemerintahan yang ada disertai oleh Tuhan. Dan kami percaya kuat kuasa Tuhan mengawali bangsa ini dan menjagai bangsa ini. Tuhan, pada sore hari kami juga berdoa bagi tubuhmu, bagi gerejamu, jemaat di GBI Mangga Besar, Bapak dan Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan Tuhan. Staf penggembalaan juga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Allahku. Dan ketua seksi dan komisi, Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam rahmat dan anugerah Tuhan, keluarga mereka pun di dalam damai sejahtera Tuhan. Hamba-hamba Tuhan diberikan kuasa dan kekuatan yang ekstra lebih lagi dalam pelayanan ini. Dan kami percaya Tuhan yang menaungi mereka. Pada sore hari ini kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit di dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan pada sore ini buat Pak Santo. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Pak Acit juga Tuhan diberikan senantiasa kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur buat segala sesuatu yang baik Tuhan. Tuhan juga jamah dan Tuhan sembuhkan Bapak Jongluk Tim Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehatkan sedemikian kala. Tuhan memulihkan dia. Juga Ibu Komalayanti kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang kuatkan juga Ibu Nyanyo ke dalam tangan-Mu. Bapak kami juga berdoa buat Pak Koswara dan keluarga besarnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Selantiasa segar dalam anugerah Tuhan. Dan kami bawa pada sore hari ini Tuhan. Orang yang kami kasih Bapak Acap Tuhan. Dalam tangan Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bapak kami berdoa,
Segala sesuatu yang baik akan terjadi di dalam kehidupan orang ini. Dan kami percaya kasih dan belas kasihan Tuhan, Tuhan menjamah dia. Tidak lupa pada sore hari ini kami berdoa buat Bu Acen. Mari Tuhan, jamah dia, sembuhkan dia, tahirkan dia. Dan kami juga percaya Tuhan punya jalan yang terbaik Tuhan untuk hidupnya. Berkati Tante Acen, berkati Andreas ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar mereka Tuhan dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Jika mereka masih ada di dalam rumah sakit di RSPAD Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam perlindungan Tuhan. Mari Tuhan jamah, tidak ada yang mustahil. Terima kasih buat setiap doa-doa yang sudah Tuhan dengarkan, yang Tuhan sudah jawab atas doa-doa kami. Kami juga berdoa buat para pria, para wanita, para anak-anak, para lansia, mereka yang bekerja di dalam kota Jakarta ini maupun di luar negeri ataupun di luar kota, di luar Jakarta. Tuhan menjaga mereka di dalam naungan Tuhan dan di dalam belas kasihan Tuhan. Ketika kami keluar dari rumah, tubuh kami sehat. Balik ke dalam rumah pun tubuh kami tetap sehat Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami. Kami juga berdoa buat orang-orang yang orang tua tunggal, single parent, dan juga mereka yang masih lajang di dalam keberkatannya Allah. Pada sore hari ini, turunkan berkat rahmat Tuhan pada kami. Kami juga berdoa kepada setiap domba-domba milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Aktivitas mereka di luar ruangan disertai Tuhan. Di dalam ruangan disertai Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus-virus, dijauhkan dari hal-hal yang menghambat mereka. Dan kami percaya Tuhan yang menaungi mereka di dalam naungan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, minta sungguh-sungguh pada Tuhan dan dengarkan perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada salam dan sapa buat Bapak-Bapak Ibu yang hari ini hadir dan bersama-sama dengan kita. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi saya melihat di sini ada namanya Marbu Sisa Siahaan. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Tuhan menyertai nama tersebut di dalam anugerah Tuhan. Dan juga saya melihat ada Pak Herman. Shalom Pak Herman. Tuhan Yesus memberkati Pak Herman ya. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Ada nama-nama yang sudah saya sebutkan. Juga tadi ada Ci Marcelina Nelly. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, sebelum bubar, mungkin Bapak Ibu bisa ketik lagi sekali lagi. Saya belum tahu siapa yang belum tersapa salam di dalam 23 perangkat ini. Tapi dari tempat ini saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian sehat, selalu sehat ya. Jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan. Baik. Nanti tolong Yuni bisa disampaikan link dari Facebook ibadah tadi pagi. Saya juga mengucapkan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani selama 1 minggu ini, dan minggu pagi juga sudah dilayani, sekolah minggu dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Kristen Selan. Terima kasih banyak ya Bu Kristen Selan, Tuhan Yesus memberkati. Tadi di Youth juga dilayani oleh pendeta pembantu Yuni Haryanti, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera. Saya sampaikan salam ya dari Bapak dan Ibu Gembala. Bapak dan Ibu Gembala titip salam, titip doa buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari tempat ini hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, ada Yuni, ada Irene. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Sampai jumpa.